Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajmain. Anak-anak Bapak, siswa-siswi SD dan Sungguh 10, bagaimana kabarnya? Semoga anak Bapak selalu dalam keadaan sehat dan kita semua selalu dalam limpahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak Bapak sekalian, pada tema 6 hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang energi alternatif, sambungan dari pelajaran kemarin ya. Nah, pada pembelajaran 5 subtema 3 halaman 136 di sini kita akan mempelajari tentang energi alternatif yang namanya briket. Nah, mungkin anak Bapak banyak yang belum tahu apa itu briket ya. Nah, nanti akan Bapak jabarkan di sini tentang itu briket, apa saja itu briket. Jadi briket itu adalah pengganti bahan bakar minyak atau pengganti minyak tanah, atau biasa kita disebut di Banjar itu adalah minyak gas. Nah, jadi seperti itu. Jadi briket ini bentuknya seperti pada gambar itu dapat menghidupkan kompor seperti itu ya anak Bapak. Oke, akan Bapak bacakan. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Batok kelapa itu, anak Bapak kalau nggak tahu batok kelapa itu apa? Tempurung. Nah, seperti itu. Kalau bahasa Banjarnya tempurung. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini cara pembuatan briket, yaitu alat dan bahannya di sini ya. Alat dan bahannya yaitu batok kelapa, bambu, serbuk gergaji, kemudian kanji, kemudian lagi potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakannya. Dan yang terakhir adalah korek api. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara pembuatan briketnya ya, cara kerjanya. Pertama, siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contoh bahan adalah bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa atau tempurung. Kalau kita bahasa Banjar di sini juga tempurung kelapa. Kedua, keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Yang ketiga, bakar di dalam tempat khusus sampai terbentuk arang maksudnya ya. Nomor 4 adalah hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Yang kelima, hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji sebagai perekat atau lem ya Bapak. Nomor 6 yaitu adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu, bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. Jadi pipa tadi istilahnya buat dijadikan cetakan atau kita bahasa Banjarnya dimal katanya kayak itu. Selanjutnya yang terakhir. Tahap terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Nah, dijemur ya. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung tidaknya sinar matahari. Jadi tergantung panas matahari juga. Kalau mendung tentunya briketnya lambat untuk keringnya. Briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket itu mudah terbakar ya anak Bapak. Briket itu mudah sekali terbakar karena dia kering tadi. Setelah dijemur dia itu kering sekali, mudah terbakar. Namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket itu merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak seperti minyak tanah tadi. Karena kan minyak tanah itu bisa habis. Energi sumber daya alam itu bisa habis. Nah, seperti itu anak Bapak. Selanjutnya kita akan membahas energi alternatif yaitu biogas. Nah, mungkin juga anak Bapak baru mendengar nih apa itu biogas. Nah, jadi di sini pada gambar di sini ada gambar binatang apa ya anak Bapak? Betul, binatang sapi. Nah, jadi biogas ini berasal dari kotoran sapi dan bisa dijadikan energi alternatif untuk menyalakan kompor atau kompor gas seperti itu anak Bapak. Nah, mungkin anak Bapak baru mengetahuinya ya. Oke, akan Bapak bacakan. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar kita sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Nah, kulit di sini maksudnya seperti kulit buaya. Itu kan ini hewan secara umum ya, anak Bapak.
Kemudian bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Nah, jadi salah satunya limbah kotoran hewan sapi tadi. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan, energi bahan bakar minyak akan habis penggunaannya. Limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Atau biogas ini adalah energi alternatif yang digunakan dari kotoran sapi, maksudnya seperti apa? Seperti itu ya. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Nah, jadi energi alternatif biogas ini bukan hanya untuk memasak, tapi juga bisa dijadikan untuk penerangan. Jadi bisa menghidupkan lampu seperti itu, anak-anak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Nah, jadi banyak sekali manfaat dari limbah kotoran sapi, yaitu tadi bisa dijadikan energi alternatif biogas. Nah, sekarang sedikit tambahan yang Bapak tambahkan informasi juga pengetahuan bagi kalian. Bisakah kotoran manusia itu dijadikan juga energi alternatif biogas? Jawabannya adalah bisa. Nah, jadi bukan hanya kotoran hewan, kotoran manusia juga bisa dijadikan energi alternatif biogas dan juga bisa menyalakan kompor dan juga menerangi penerangan lampu. Dan pada api yang menyala pada kompor gas tersebut itu tidak menimbulkan bau sama sekali ya anak Bapak, walaupun dia berasal dari kotoran hewan ataupun kotoran manusia, tapi itu tidak menimbulkan bau sama sekali. Nah, itu sudah melewati sebuah mesin atau tahapan-tahapan. Jadi mesinnya itu ada biogas generator. Nah, setelah itu pada mesin ini yang menyalurkan ke kompor gas ataupun penerangan lampu. Nah, seperti pada gambar di sini ya. Pada gambar di sini jelaskan dari kotoran hewan itu ditampung dulu, kemudian melewati biogas generator. Setelah itu baru disalurkan ke kompor gas, kemudian ke penerangan lampu. Jadi dapat juga menjadi listrik dalam menerangkan lampu dan juga kompor gas. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali ya kalau kita manfaatkan limbah-limbah kotoran, baik itu kotoran hewan ataupun kotoran manusia. Nah, biasanya kalau kotoran manusia ini biasanya setahu Bapak itu pada rumah-rumah susun itu dimanfaatkan energi alternatif biogas seperti ini. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak berikan hari ini. Semoga dapat menambah pengetahuan baru bagi anak Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.